Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih. Selamat malam juga. Ini pembicara pembicara kita sudah hadir, Pak Joli. Ya, baik. Malam ini kita kembali dengan tema dalam pelayanan yang akan disampaikan oleh Bapak Joli Nisar. Kita akan membuka pertemuan ini dengan doa pembuka. Boleh langsung ya, Bu? Ya, silakan. Langsung aja ya. Oke, baik. Mari kita mengawali dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan malam hari ini, seksi KKS Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading boleh kembali mengadakan pertemuan Kitab Suci pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh anakmu, Joli Nisar. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon urapan-Mu bagi anakmu Pak Juli Nisar nanti. Semoga apa yang disampaikannya nanti sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu dan berguna bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kami mohon Kau juga memberkati kami semua, para peserta di dalam Zoom KKS malam ini. Terima kasih ya Bapak, dimuliakanlah Tuhan, kini dan amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimana langsung saya serahkan pada Pak Juli. Ya, ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi ya dalam apa nih? Sumur Yakub ya malam hari ini. Sebentar saya share. Baik Bapak Ibu, bacaan kita malam hari ini dari Markus 10 ayat 35 sampai 46. Kisah ini merupakan kisah yang sangat menarik. Hanya sayangnya yang dibicarakan di sini itu sepotong. Sepotong dalam arti kata harusnya dibaca sekaligus dengan kisah Bartimeus. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Itu merupakan satu kesatuan sesungguhnya. Nanti kita lihat kenapa harus dibaca satu kesatuan. Baik Bapak Ibu, kita mungkin langsung ke teksnya saja ya. Mungkin ada yang bisa bacakan. Markus 10, 35, 46. Setelah itu baru saya jabarkan secara singkat. Saya boleh baca Boleh, boleh. Pak Arun, silakan Pak Arun. Markus bab 10 ayat 35 sampai 46. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun, kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang ku minum atau dibaptis dengan baptisan ku terima?"
Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan. Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Pak Harun. Ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Jadi teks pada malam hari ini kita hanya membahas ini dari permintaan Yakobus dan Yohanes, teksnya 10:35 sampai 40, dan kemudian ada wejangan singkat dari Yesus 10:41 sampai 46. Sesungguhnya kalau kita akan membaca lebih dalam, kita harus menyatukan ini bacaannya ini dengan permintaan si buta Bartimeus itu sampai selesai. Tapi tadi Pak Harun ada bacakan sedikit ya tentang apa seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Jadi kenapa ini harus dibaca dalam satu kesatuan? Tentunya itu dalam teks itu ada yang namanya tuh ada kesamaan-kesamaan seperti itu. Nah, kesamaan-kesamaan itulah yang kadang-kadang itu perbedaan di antara di dalamnya itulah yang sesungguhnya menjadi inti daripada teks itu. Jadi nanti kita lihat. Namun kita ikuti saja liturgi kita bab 10 ayat 35 sampai 46. Nah, membaca ayat teks ini 10:35 sampai 46, kita lihat ini konteks terdekatnya. Jadi sebelum masuk ke 10:35 itu, kita lihat sebelumnya ada apa? Ada teks ayat 28 sampai dengan 31. Kemudian pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus 32 sampai dengan ayat 34. Jadi apa yang dibicarakan di sana? Nah, intinya apa yang kita mau ambil dari konteks terdekat itu sebagai apa? Sebagai acuan awal daripada sebelum kita memasuki teks kita pada malam hari ini. Kita lihat teks ayat 28, upah mengikuti Yesus. 10 ayat 28 sampai 30. Itu Petrus pertama kali mengatakan apa? Kami ini telah meninggalkan sesuatu dan mengikuti engkau. Tetapi Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan dan seterusnya itu, orang itu sekarang pada masa kini itu akan menerima apa? Hidup yang kekal. Walaupun apa? Penganiayaan juga disertai di dalam dirinya. Artinya apa? Ia juga menerima satu penganiayaan. Tetapi apa kata Yesus kemudian? Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, inti teks ini 10 ayat 31 ini juga nanti kita akan temukan di dalam teks yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kenapa Yesus mengatakan tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu? Karena kenapa? Kata-kata Petrus tadi, dia dia dengan apa? Dengan kekerasan hatinya, dengan sombongnya begitu dia mengatakan bahwa kami telah meninggalkan sesuatu dan mengikut Engkau gitu. Ya, kita bisa bisa coba mengira-ngira apakah dia berbicara tentang apa. Kita tidak tahu pasti apa yang diharapkan Petrus ketika ia atas nama ke-12 murid itu mengatakan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Tapi jika kita cermati jalinan teks dalam keseluruhan Markus 10, cukup masuk akal bila dikatakan apa Petrus itu tidak sedang berpikir tentang penganiayaan, tetapi tentang apa kemuliaan kerajaan di mana mereka bermimpi untuk menempati posisi pertama. Jadi para murid itu di dalam angan-angannya juga pada dasarnya juga ada ingin apa mencari satu posisi. Jadi mencari satu apa kedudukan seperti itu. Walaupun di dalam eh, teks yang disampaikan oleh Petrus, kami telah meninggalkan sesuatu dan mengikut engkau. Tetapi mungkin di dalam hatinya, di dalam pikirannya ada kepikiran tentang apa? Tentang posisi atau tentang kedudukan. Maka sebelum itu terjadi, Yesus mengingatkan mereka bahwa hal utama yang harus diingat adalah apa? Untuk menjadi yang pertama hanya mungkin bila mau menerima menjadi yang terakhir. Sesungguhnya inilah prinsip dasar kerajaan Allah. Yesus mengatakan apa? Tetapi banyak orang yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, kalau kita membaca yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, ini kan semacam suatu peringatan begitu. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu adalah apa? Mengikuti Yesus sampai dengan apa? Sampai dengan penderitaannya, sampai dengan wafatnya, sampai dengan ia bangkit kembali. Itulah syarat untuk apa? Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk menjadi yang pertama hanya mungkin bila mau menerima yang terakhir. Jadi situasi-situasi inilah yang sesungguhnya yang apa yang akan mengawali daripada teks yang akan kita baca pada malam hari ini. Nah, yang seterusnya apa setelah Petrus mengatakan demikian dan Yesus mengatakan untuk menjadi yang pertama harus menjadi yang terakhir. Kemudian Yesus melanjutkan dengan apa? Tentang pemberitahuan ketiga kalinya tentang penderitaannya. Artinya apa? Yesus melanjutkan. Karena kenapa? Ini kesempatan untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam pembicaraan kepada para murid. Bahwa apa? Diingatkan kembali. Bahwa apa? Anak manusia akan menjadi menderita. Bahwa ini, sebentar saya lihat. Bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan, kemudian akan apa? Akan dibunuh dan akan disalib, kemudian akan bangkit. Jadi itu disampaikan oleh Yesus untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa itulah jalan yang harus dijalani bila seseorang mau mengikuti Yesus. Jadi teks inilah yang sesungguhnya mengawali dari pembicaraan kita. Nah, setelah Petrus mengatakan demikian, Yesus kemudian melanjutkannya dengan pemberitahuan penderitaannya yang ketiga kali, baru kita masuk ke dalam teks. Di mana apa? Apa yang sesungguhnya eh, dipikirkan oleh Yesus bahwa apa para murid itu tidak sungguh-sungguh mengatakan meninggalkan sesuatu dan mengikuti Dia, itu terjadi. Siapa yang berani bicara untuk itu? Itu adalah Yakobus dan Yohanes, dua anak Zebedius ini yang disebut juga dengan apa? Boanerges ya. Eh, apa? Anak-anak guru, anak-anak petir seperti itu.
Bagai petir di siang bolong juga, mereka langsung mengatakan apa? Mengatakan kepada gurunya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jadi tidak malu-malu lagi. Jadi seperti petir turun, kemudian Yakobus dan Yohanes tiba-tiba berkata kepada Yesus, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Ini yang Yesus katakan. Nah, kalimat inilah sesungguhnya nanti yang akan diulang kembali di dalam eh, teks Bartimeus, penyembuhan Bartimeus, orang buta. Kemudian ayat 37 apa? "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang berpikir bahwa apa? Apa yang dipikirkan oleh Yakobus dan Yohanes sesungguhnya adalah apa? Mereka berpikir Yesus ini akan menjadi Mesias atau Raja dunia yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, seperti itu. Tetapi coba kita berpikir, mereka sudah mengikuti, para murid, ke-12 murid ini sudah mengikuti Yesus 3 tahun lebih, 3,5 tahun. Ini hampir sampai Yerusalem ya terakhir. Artinya 3,5 tahun. Masa mereka nggak tahu siapa Yesus? Mungkin mereka tahu. Tidak berlebihan kalau kita bilang bahwa apa? Bahwa para murid itu sesungguhnya tahu Yesus itu siapa. Tetapi yang menghalangi mereka itu apa? Pikiran apa yang menghalangi mereka? Pikiran adalah mereka tidak bisa menerima caranya Yesus. Bahwa apa? Bahwa ia harus mati, ia harus menderita sedemikian sampai ia harus disalib. Apa yang dikatakan di dalam pemberitahuan ketiga tentang penderitaannya itu. Jadi para murid sesungguhnya tidak bisa mencerna hal-hal seperti itu. Bahwa Yesus adalah Mesias, ya, Yesus adalah anak Allah, itu sudah dikatakan oleh Simon Petrus di 8 Markus 8 ayat 27, 27 atau 31 seperti itu. Ketika Yesus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah, itu merupakan konfirmasi bahwa mereka mengetahui siapa sesungguhnya Yesus yang hadir itu. Nah, jadi kalau mereka mengetahui itu, kok mereka sekarang minta kedudukan seperti itu? Ya dah. Padahal itu kerajaan Allah. Kok mereka minta kedudukan seperti itu? Mereka nampaknya juga masih terhalangi oleh satu pertanyaan bahwa mereka itu tidak bisa mencerna bahwa Yesus itu harus menderita dan harus mati seperti itu. Maka mereka dengan beraninya mengatakan apa? Kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan kami. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Nah, kira-kira apa yang dimaksud Yesus ketika mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Apa yang dimaksud dengan cawan dan baptisan? Coba kita lihat. Nah, cawan dan baptisan, minum dari cawan artinya apa? Mengalami penderitaan, cemoohan, murka Tuhan dan penghakiman. Itulah gambaran atau makna di dalam perjanjian lama ketika berbicara tentang cawan. Di Getsemani, Yesus juga memohon agar Allah meluputkannya dari cawan penderitaan bila memang kehendaknya. Kita ingat ya di dalam doa Rosario, kisah sedih yang pertama. Kemudian di dalam alam pikiran orang pada zaman itu, cawan juga kerap dipandang berisi apa? Minuman yang datang dari dunia ilahi. Jadi cawan itu artinya sesuatu yang sakral seperti itu. Isinya itu bisa berkat. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 23 ayat 5 ataupun 116 ayat 13. Isinya juga bisa berupa hukuman ataupun amarah. Jadi amarah di dalam Mazmur 11 ayat 6, Yesaya, Yeremia, dan Habakuk yang baru kita lewati ya, PI. Juga mengenai hukuman di dalam kitab Yeskiel bab 23 ayat 31 sampai 33. Itulah isi daripada cawan yang kerap dipandang berisi apa minuman yang datang dari dunia ilahi. Nah, cawan penderitaan inilah sesungguhnya yang harus apa?
yang harus diterima oleh Yesus. Maka cawan di dalam konteks teks ini adalah cawan amarah yang bila diminum akan menyebabkan penderitaan. Inilah sebenarnya tugas daripada ketika Allah memberikan tugas kepada Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Maka itulah kenapa Yesus mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa yang kamu dapatkah? Kamu meminum cawan yang aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang aku terima. Dengan minum cawan yang berisi murka Tuhan itu sampai tuntas, Yesus sang anak manusia menghapus amarah Tuhan dan dengan demikian hubungan antara manusia dengan Tuhan baik kembali. Kalau ia tidak meminumnya, amarah Tuhan akan tertumpah ke seluruh muka bumi. Artinya apa? Bahwa Yesus mengatakan bahwa ia harus meminum cawan penderitaan. Cawan penderitaan itu sesungguhnya adalah apa? Amarah daripada Tuhan. Amarah Tuhan yang harus apa? Yang harus ia minum, yang harus ia terima. Dengan demikian apa? Amarah Tuhan dia terima, kebaikan akan muncul kepada apa? Kepada umat manusia yang berdosa. Dia lakukan sebagai silih dosa untuk umatnya orang banyak yang berdosa seperti itu. Jadi dengan minum cawan yang berisi murka Tuhan, Yesus sang anak manusia menghapus amarah Tuhan. Dan dengan demikian hubungan antara manusia dengan Tuhan itu baik kembali. Kalau ia tidak meminumnya, bagaimana? Amarah Tuhan akan tertumpah ke seluruh muka bumi. Maka kita sering mengatakan bahwa Yesus adalah sang juru selamat. Kemudian ada kata juga apa? Dibaptis dengan baptisan yang harus diterima. Menerima baptisan sama dengan apa? Mengalami maut. Maka cawan dan baptisan berarti penderitaan yang membawa maut. Inilah sesungguhnya apa yang dijelaskan oleh Yesus. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, hai Yakobus dan Yohanes. Dapatkah kamu meminum cawan yang aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Kalau mereka mengerti tentang cawan dan baptisan, mereka mungkin akan berpikir-pikir. Karena kenapa? Cawan dan baptisan ternyata berarti apa? Penderitaan yang membawa maut. Seperti yang akan dialami Yesus dan sudah disampaikan tadi. Sebelum kita memasuki teks ini, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi kita menyambung yang tadi, yang teks sebelum masuk ke dalam teks Yakobus dan Yohanes ini. Maka inilah yang dimaksud Yesus, cawan dan baptisan yang harus ia minum. Kemudian apa? Yakobus dan Yohanes dengan beraninya mengatakan bahwa kami dapat. Ayat 39. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Apa yang Yesus mau katakan? Yesus mau katakan mungkin mereka belum mengenal Tuhan sesungguhnya. Karena kenapa? Mereka hanya mengandalkan Yesus yang pada saat itu sebagai guru yang mereka kenal. Maka Yesus menolak secara halus kepada mereka. Bahwa memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Artinya apa? Mereka memang akan mengikuti dia sampai pada saat ia wafat nanti. Walaupun setelah ia wafat, waktu disalib mereka pergi semua. Tetapi mereka kembali lagi saat Yesus bangkit dari alam maut. Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, Yesus kemudian mengalihkan itu kepada apa? Tentang posisi kedudukan. Bahwa kedudukan itu sesungguhnya aku tidak berhak memberikan. Itu adalah otoritas daripada Allah. Tuhan yang mengutus aku. Seperti itu. Jadi Yesus mengalihkan bahwa apa? Para murid bukan posisinya, bukan waktunya atau bukan pada tempatnya mencari kedudukan kepada Yesus seperti itu. Karena hal-hal otoritas daripada hal kedudukan itu adalah otoritasnya ada pada Tuhan, Tuhan Allah yang sesungguhnya mengutus Yesus sendiri. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada kedua murid ini. Nah, kedua murid ini juga mungkin berpikir tentang apa? Tentang suatu posisi yang mereka rasa
bisa mewakili mereka untuk apa? Untuk nantinya mungkin menggantikan Yesus karena Yesus senantiasa mengatakan bahwa ia akan wafat seperti itu. Jadi pikirannya itu masih pikiran tentang apa? Tentang hal-hal yang duniawi seperti itu. Nah, meminta posisi atau meminta kedudukan ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang juga kita mencari sesuatu kedudukan di dalam pelayanan ataupun kedudukan di dalam kehidupan kita. Nanti kita bisa refleksikan di dalam beberapa cerita ataupun apa yang Bapak Ibu bisa sharingkan seperti itu. Nah, kemudian apa yang selanjutnya kita lihat setelah Yesus mengatakan demikian? Yesus kemudian memberikan satu wejangan. Setelah apa? Setelah menolak secara halus permintaan Yakobus dan Yohanes itu, apa reaksi daripada ke-10 murid lainnya? Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Marahnya kenapa marah? Apakah mungkin mereka tidak menginginkan kedudukan itu? Mungkin mereka memiliki pemikiran yang sama, tetapi didahului oleh kedua murid yang seperti petir ini ya. Makanya tidak heran dia dikatakan anak-anak petir seperti itu. Mendadak seperti itu bisa dengan keras seperti petir mengatakan itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata apa? Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengangkat apa? Tentang penguasa-penguasa di dalam dunia seperti itu. Ini yang sebenarnya Yesus mau membedakan antara apa? Antara dia dengan penguasa-penguasa pemerintah bangsa-bangsa ini. Kalau pemerintah bangsa-bangsa itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, ada apa? Ada keinginan-keinginan mereka untuk apa? Berkuasa seperti itu. Itulah eh, apa? Pemimpin-pemimpin duniawi. Kita bisa lihat ya saat-saat ini kan, kita sudah pilkada dan seterusnya. Jadi apa yang dikatakan Yesus di sini mau membedakan antara apa? Antara kerajaan Allah dengan pemerintahan kerajaan dunia. Bahwa kerajaan dunia itu, pemerintah bangsa-bangsa itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Itulah makanya sering terjadi apa? Ketidakadilan, sering terjadi apa? Kebengisan, sering terjadi apa? Penindasan, sering terjadi pokoknya hal-hal buruk seperti itu. Karena kenapa? Sifat manusia adalah ingin berkuasa, seperti itu. Ingin berkuasa dan ingin menguasai. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Maka di dalam PI yang kemarin itu kan Nabi Nahum dan Nabi Habakuk, ya toh, apa yang mereka 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 suarakan seperti itu. Itu kan tidak lain adalah apa? Atas apa? Kediktatoran daripada pemerintah mereka, pemerintah Yehuda pada saat itu dan juga apa bangsa-bangsa lain yang ingin menguasai yaitu bangsa eh, Babel yang ingin menguasai bangsa Yehuda, bangsa-bangsa luar yang sebenarnya tidak berkepentingan tetapi juga melihat ini semua ingin menguasai. Jadi itulah sifat apa kerajaan duniawi yang selalu ingin menguasai dan dikuasai dan juga apa ingin memerintah rakyat orang banyak seperti itu. Nah, inilah yang Yesus katakan. Ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Yesus mengatakan apa? Kalau kalian itu bukan begitu. Tidaklah diajarkan demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus mengatakan tentang apa? Tentang pelayanan. Jadi menjadi servant, menjadi pelayan daripada eh, yang memiliki anak kecil. Karena kenapa? Sebelum teks ini kita ada berbicara tentang anak-anak kecil ya. Jadi anak-anak kecil itu memiliki apa? Memiliki bapa. Nah, siapa bapa kita? Itulah kepada dialah sesungguhnya kita melayani dia. Nah, yang Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Artinya apa? Yesus mengatakan bahwa apa? Di antara kamu semua itu harus saling melayani. Di antara kamu semua harus saling menghargai. Artinya apa? Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang statusnya lebih lebih terutama, terkemuka, tidak ada. Bahkan justru terbalik. Kalau kamu ingin menjadi besar,
kamu justru harus melayani. Kalau kamu ingin menjadi yang terkemuka, kamu justru harus menjadi hamba. Ya toh? Kalau hamba, kita kita pernah dengar bahwa Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin ada dua tuan. Ya toh? Kalau ada dua tuan, pasti yang satu akan disingkirkan seperti itu, yang satu akan dicintai. Makanya kita hanya memiliki satu Tuhan. Tuhan kita siapa? Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Maka hamba itu sesungguhnya adalah hanya untuk satu Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Makanya barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, harus menjadi hamba untuk, bukan hanya untuk Yesus, tapi untuk semua orang. Maka kental sekali apa yang dikatakan Yesus bahwa di antara para murid, bahwa kalian itu harus saling melayani dan harus saling menghargai. Tidak ada status yang lebih tinggi ataupun lebih rendah di dalam pelayanan, bahwa semuanya adalah sama. Ya. Itu juga yang sebenarnya yang diawali di dalam ketika kita membaca Injil Markus di Markus 10. Itu tentang apa? Pertemuan yang minggu ketiga atau keempat yang lalu, 3 minggu yang lalu. Yang pertama tentang perceraian. Yesus berbicara tentang perceraian. Kemudian berbicara tentang apa? Anak-anak kecil. Kemudian berbicara lagi tentang apa? Tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah seperti itu. Apa yang mau dikatakan di sana di dalam ketiga tentang perceraian dan tentang anak kecil dan juga tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah, kita tidak usah berdikotomi tentang siapa kaya, siapa miskin. Tetapi kita harus melihat secara lebih mendalam bahwa itu yang mau dikatakan oleh Yesus apa? Bahwa kamu harus melakukan lebih daripada itu. Sesungguhnya apa? Bukan sesuatu yang sangat 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 uh, penting. Boleh Yesus tidak antipati menjadi orang kaya, tetapi haruslah semua itu apa? Tertuju kepada satu tujuan, yaitu apa? Untuk melayani sesama. Jadi itu Bapak Ibu yang Yesus ingin katakan di dalam wejangannya ini. Dua ayat ini 4344 ini merupakan apa? Merupakan ayat yang diulang tadi ketika saya membacakan tadi di awal-awal ya. Ketika Petrus upah mengikuti Yesus di dalam bab 10 ayat 28 tadi. Ketika Yesus mengatakan banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kira-kira intinya juga di sini diulangi. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lalu Yesus melanjutkan di dalam ayat terakhirnya ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita lihat apa yang ini. Nah, apa artinya anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus mengatakan bahwa apa? Ia datang juga bukan untuk apa? Untuk dilayani. Kita bisa lihat selama 3,5 tahun, Yesus bekerja keras untuk apa? Untuk terus mewartakan Injil dimanapun, sekaligus apa? Mengajarkan kepada para murid yang nantinya akan ia utus menjadi apa? Menjadi penggantinya, seperti itu. Jadi itu 12 murid itu sangatlah menjadi apa? Jiwa daripada Yesus itu sendiri. Bahwa ia mengatakan bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, spirit inilah yang sesungguhnya mau ia tanamkan kepada para murid. Untuk apa? Untuk juga dapat memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang dimaksud dengan memberikan nyawanya? Memberikan nyawanya ini adalah apa? Memberikan diri seutuhnya. Bukan kita memberikan apa? Memberikan kematian kita seperti itu ya. Jadi itu hanya dilakukan oleh Yesus satu kali untuk kita semua. Kita memberikan nyawa dalam arti kata bahwa kita harus memberikan diri kita seutuhnya di dalam pelayanan. Dan menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Tebusan ini apa? Kalau zaman perjanjian lama, tebusan itu apa? Upah dosa itu kan adalah maut. Dosa itu harus disilih, harus ditebus begitu.
maka ada kurban ketika hari raya orang-orang Yahudi itu senantiasa apa mereka ke bait Allah untuk apa? Untuk mempersembahkan kurban. Kurban itu untuk apa? Untuk penghapus dosa karena mengandung darah. Demikian pula ini ketika Yesus mengatakan apa? Memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya apa? Nantinya anak manusia itu akan wafat, disalibkan, dan apa? Darahnya itu akan menjadi apa? Tebusan atau silih bagi banyak orang. Ya kita-kita ini yang berdosa. Seperti itu. Itulah maksud daripada ayat ini ketika Yesus mengatakan anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang sesungguhnya pesan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid untuk apa? Untuk diteladani seperti itu. Bukan untuk mencari kedudukan yang terutama. Karena kedudukan itu hanya ada di dalam apa? Pembesar-pembesar yang apa? Yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Sedangkan mereka itu kan bukan pemerintah. Kalau pemerintah itu ada pemimpinnya. Pemimpin itu pasti yang berkuasa itu apa orang-orang besar, manusia juga. Tetapi para murid kan sudah mengenal Yesus bahwa Yesus itu bukan anak manusia sembarangan, tetapi apa? Ia diutus oleh Allah sendiri. Maka pemerintahan kerajaan Allah itu bukanlah kerajaan dunia. Itulah yang membedakan yang Yesus ingin menekankan kepada para murid, juga kepada Yakobus dan Yohanes yang pertama ingin mencari kedudukan. Nah, kalau kita sandingkan nanti dengan apa Bartimeus, ya ketika setelah membaca ayat 45 ini, Yesus kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Coba kita lihat ya. Eh, saya mau menunjukkan sesuatu. Saya stop sharing. Nah, ketika teks yang tadi kita baca ini hanya yang pertama dan kedua ini. Ketika ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Tapi kalau kita lanjut lagi, ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, tadi saya ada bilang tentang kesamaannya. Coba kita lihat nih yang kuning ini. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini yang Yesus katakan, yang tanyakan kepada si buta Bartimeus. Ketika Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan, ya meminta untuk mengabulkan suatu permintaan, Yesus juga mengatakan, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Dua kesamaan inilah yang sesungguhnya menjadi tanda bahwa apa? Kedua teks ini salah satu tanda ya, bukan hanya itu tandanya. Salah satu tanda yang bahwa teks ini tidak bisa dibaca secara terpisah seperti itu. Kalau kita sandingkan, kalau disandingkan di sini kita akan melihat secara utuh gitu. Ada atas, ada bawah seperti itu ya. Dan tengah-tengahnya yang tadi tentang pembesar-pembesar dan ujangan Yesus tentang anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita melihat apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes. Satu kedudukan. Tetapi apa orang buta ini ya yang tidak bisa melihat, dia meminta Yesus untuk menyembuhkannya supaya dapat melihat. Kemudian apa yang ia lakukan? Setelah ia melihat, kita lihat di dalam ayat terakhir, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Ketika ia sudah dapat melihat, ia mengikuti Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes? Mereka juga mengikuti Yesus, tetapi apa? Mata mereka sesungguhnya apa? Mereka itu buta seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta seperti itu. Mereka bisa melihat, malah minta kedudukan. Ini Bartimeus yang tidak bisa melihat, malah apa? Meminta penglihatannya disembuhkan, kemudian apa? Dia serta-merta apa? Langsung mengikuti Yesus. Dia menanggalkan jubahnya, dikatakan bahwa Bartimeus menanggalkan jubahnya. Dia melepaskan apa? Statusnya yang lama seperti itu. Nah, para murid ternyata tidak demikian. Mungkin karena sudah terlalu lama bersama Yesus ya. Jadi mereka merasa, oh, udah saatnya minta posisi. Ya, sama kalau kita di perusahaan, kalau kita kerja juga, aduh, saya udah bekerja sekian lama, kok saya nggak naik-naik pangkat seperti itu. Jadi ini juga mungkin pemikiran-pemikiran yang Yakobus dan Yohanes. Tetapi apa? Mereka lupa bahwa yang mereka hadapi adalah kerajaan Allah seperti itu. Tidak mungkin kita meminta status ataupun apapun di dalam kerajaan Allah, karena kenapa? Itu adalah otoritas daripada Allah sendiri. Jadi apa yang mau dikatakan di situ? Yakobus dan Yohanes sesungguhnya adalah apa? Orang yang buta, buta hati. Tapi Bartimeus sesungguhnya apa? Orang yang bisa melihat, gitu. Orang yang bisa melihat apa? Kenapa dia bisa melihat? Karena di dalam kebutaannya dia bisa berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, toh? Bagaimana dia bisa tahu itu? Mungkin dia hanya mendengar dari telinganya yang apa, tidak ada mata, kan? Telinga tidak ada mata ya. Jadi dia bisa mendengar, pendengarannya itulah yang sebenarnya menjiwai dia, yang menghidupkan dia, bahwa apa? Sesungguhnya ia dapat melihat melihat secara apa? Secara batinnya. Tetapi sesungguhnya orang yang bisa melihat justru yang tidak bisa melihat. Orang yang tidak bisa melihat seperti orang buta ini justru yang bisa melihat. Ini ya, jadi bersilangan seperti itu kita lihat. Teks ini sangatlah apa? Enak dibaca dan tidak terlalu sulit untuk dipahami kalau kita mau mau membacanya dengan lebih cermat. Nah, di tengah-tengahnya makanya Yesus mengatakan bahwa apa? Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa apa, kerajaan dunia sama kerajaan Allah itu ya berbeda. Kerajaan dunia diperintah oleh pemerintah dengan tangan-tangan besi, bahwa di sana akan banyak ketidakadilan, kebengisan, dan seterusnya. Hal-hal yang buruk akan terjadi. Tidaklah demikian dalam kerajaan Allah. Apa yang diperintahkan oleh kerajaan Allah? Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayan. Kemudian apa? Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia juga menjadi hamba, menjadi dolos. Menjadi pelayan itu artinya diakonos. Jadi pelayanan itu ada dua. Satu menjadi pelayan, pelayan daripada seperti kita lah, pelayan-pelayan di dalam gereja seperti itu. Di dalam seksi-seksi maupun kategorial kita adalah diakonos. Itu pelayanan. Kemudian menjadi hamba, menjadi dolos. Menjadi hamba itu artinya apa? Menjadikan kita orang yang apa? Orang yang harus terjun ke bawah sebagai hamba. Sebagai hamba atas apa? Tuhan kita. Tuhan kita hanya satu, ya toh, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika kita, kalau saya refleksikan ketika kita melakukan pelayanan di dalam gereja, termasuk saya malam hari ini melakukan pelayanan Zoom ini, bahwa apa? Saya melakukan ini sepenuhnya untuk apa? Untuk Tuhan. Saya tidak melihat bahwa ini adalah perintah daripada orang atau manusia apapun, tetapi saya melakukan ini bahwa ini adalah apa? Untuk Tuhan saya, untuk Tuhan sendiri, seperti itu. Itu kira-kira refleksi yang apa, secara gampang ya untuk saya bisa sampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi membaca teks ini. Nah, jalinan teks ini 3 ayat ini kalau kita mau lebih luas lagi ke dalam Markus 10, kita bisa lihat tadi yang tadi saya singgung. Markus 10 ayat 1 berbicara tentang apa? Perzinahan. Kemudian berbicara tentang anak kecil dan berbicara tentang orang kaya yang sulit masuk kerajaan Allah. Apa yang terjadi? Perceraian itu tentang apa? Tentang perzinahan. Perzinahan di dalam apa? Dalam kehidupan dunia. Bahwa laki-laki yang meninggalkan istrinya dan kemudian kawin lagi, ia melakukan perzinahan dengan istrinya itu. Perempuan juga sama. Perempuan melakukan apa? Lepas dengan laki-laki itu, kemudian melakukan perkawinan dan ia juga berbuat zina kepada suaminya yang baru itu. Jadi apa yang terjadi? Bahwa itu terjadi perzinahan di dalam duniawi.
Tetapi apa yang perzinahan di dalam rohani? Yaitu orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Karena kenapa? Dia begitu melekat kepada hal-hal duniawi. Dia cinta kepada sesuatu yang duniawi sehingga apa? Ia sulit melepaskan itu. Dia melakukan perzinahan rohani seperti itu. Dia begitu Yesus katakan, juallah segala milikmu, lepaskan itu dan ikutlah aku. Bisa nggak dia? Dia kemudian apa? Lesu, dia kemudian apa? Nggak ngomong apa-apa lagi seperti itu. Itu artinya apa? Apa yang dia lakukan 10 perintah Allah itu hanyalah apa? Hanyalah di muka saja. Tetapi di dalam hatinya sesungguhnya dia mencintai apa? Mencintai harta seperti itu. Ya Bapak Ibu, ini juga merupakan apa? Ketika membaca teks itu, saya pun juga menegur diri saya sendiri, apakah saya seperti itu, gitu ya. Jadi itu. Tetapi apa? Kembali lagi, Yesus itu tidak antipati kepada kekayaan. Yesus itu tidak antipati terhadap orang-orang yang sukses. Tidak. Tetapi Yesus ingin mengingatkan kita bahwa semuanya harus dilakukan secara seimbang. Bahwa apa yang kamu peroleh itu harus juga menjadi berkat terutama di dalam pelayanan. Tetap kita harus menjadi hamba, walaupun kita di luar itu kita menjadi bos, menjadi pemimpin, menjadi ini, menjadi itu yang statusnya mungkin tinggi seperti itu. Tetapi bagi Tuhan kita hanyalah harus menjadi seorang pelayan dan seorang hamba seperti itu. Itu kalau keterkaitan teks ini kepada tentang Markus 1 sampai dengan Markus berapa itu tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Markus 1 sampai dengan ayat 27, 1 sampai 27. Jadi itu merupakan cerita yang menarik. Kita bisa sandingkan itu. Dua kisah itu dengan Yakobus dan Yohanes dan Bartimeus. Di tengah-tengahnya kita temukan tadi yang cerita soal Petrus tadi. Bahwa apa? Bahwa banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi itu jalinan teks yang perlahan-lahan kita akan mendapat satu benang merah. Ya, toh? Ya bahwa Yesus ingin menekankan apa? Kalian adalah memiliki pemimpin yang berbeda dengan pemimpin bangsa-bangsa. Bedakan kerajaan Allah dengan kerajaan duniawi. Jangan mencampur adukan itu, seperti itu. Bahwa setengah kaki kita di dunia, ya. Bahwa saya harus mencari kehidupan, mencari ini untuk kehidupan saya, iya. Bahwa saya harus mencari uang juga untuk pelayanan saya, iya. Seperti itu. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan seimbang. Ya, toh? Bahwa kita melakukan 10 perintah Allah saja. Yesus kan menyinggung ya di dalam orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu perintah daripada kelima sampai ke 10 kalau nggak salah seperti itu. Jangan sampai itu perintah-perintah itu hanya dilaksanakan hanya apa? Hanya permukaan saja, hanya facing kita, hanya topeng kita saja. Tetapi di dalam hati kita, kita kita apa? Melakukan sesuatu perzinahan seperti itu. Ini bahasa di dalam Markus ya, terutama Markus 1 ayat 27. Itu kira-kira Bapak Ibu yang saya bisa ini di dalam membaca teks ini supaya lebih lengkap. Ini yang tadi ya, tiga ini yang bisa digabung menjadi satu. Oke, saya kembali lagi ke dalam ini saya. Lalu refleksi bagi kita apa, Bapak Ibu, dengan ketika kita sudah membaca ini. Lalu siapa yang bakal duduk di sisi kanan dan kirinya? Ya, nah ini cuma pertanyaan ini. Kalau kita lihat tadi tidak mungkin kan duduk di sisi dan kanan Yesus sendiri karena dikatakan bahwa itu adalah otoritas daripada Allah. Ya, toh? Jadi siapa yang bakal duduk di sisi kanan? Itulah anak-anak yang diberkati Yesus. Kalau kita membaca Markus 10 ayat 13 dan 16, masih di Markus 10, itu ada apa? Yesus mengatakan ketika dia memberkati anak-anak. Biarlah anak-anak itu datang padaku, jangan menghalangi mereka. Sebab sesungguhnya merekalah yang punya kerajaan Allah. Ya, toh? Apa yang dimaksud dengan anak-anak yang anak-anak yang diberkati? Itulah orang-orang yang setia mendengarkan firman dan melaksanakannya. Seperti itu. Setia mendengarkan firman dan melaksanakannya itu. Makanya kita selalu diminta menjadi apa? Menjadi seperti anak kecil. Seperti itu.
Karena anak kecil itu juga apa? Selalu dituntun oleh orang tuanya dan senantiasa apa? Menurut, ya toh. Kadang-kadang tanpa berkata-kata pun, kalau orang tua memandang anaknya, ya toh, tanpa berkata-kata pun, anak-anak kadang-kadang juga sudah mengerti maksud orang tuanya, ya toh. Ketika anak orang tua mungkin mau memarahi anaknya, cukup dengan memandangnya saja, anaknya udah tahu bapaknya marah nih, atau ibunya marah, ya toh, tanpa kata-kata seperti itu. Jadi itulah anak-anak kecil yang dimaksud Yesus yang diberkati. Yesus itu adalah orang-orang kita semua ini yang apa? Mau mendengarkan firman dan setia taat melaksanakannya. Kemudian juga orang-orang disebut berbahagia di dalam khotbah di bukit. Kita nggak mengupas itu ya, tetapi kalau kita dalami itu nanti sekali waktu ini cukup cukup luas juga orang-orang yang disebut berbahagia. Siapa yang disebut berbahagia? Ya dong. Siapa yang disebut berbahagia di dalam Injil Matius itu juga merupakan satu satu topik yang kita bisa bahas dalam. Ini yang tadi saya sudah sampaikan eh, ketika Yesus mengatakan apa? Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Ayat 43 dan 44 itu. Itu merupakan cara hidup bagi kerajaan Allah. Agar para murid apa? Saling menjadi pelayan dan saling mengutamakan satu dengan yang lainnya. Ini adalah cara hidup untuk kerajaan Allah, berbeda dengan cara hidup kerajaan dunia. Wacana kekuasaan dari atas ke bawah yang kerap kali memunculkan penindasan. Jadi kerajaan dunia itu kan sifatnya kan vertikal ya, Bapak Ibu. Sama seperti di perusahaan, ada presiden direktur, oh sebelum presiden direktur ada komisaris, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada apa? Manajer dan seterusnya. Itu kan hierarkinya tuh ada atas ke bawah. Tetapi dalam kerajaan Allah hierarkinya apa? Horizontal. Ya, jadi berbeda sekali. Itu makanya kita diingatkan jangan mencampur adukan urusan-urusan ini dengan urusan-urusan ilahi seperti itu. Jadi para murid diajarkan untuk saling menjadi pelayan bagi sesamanya atas dasar saling menghargai satu dengan lainnya. Ini tentang memberikan nyawanya yang tadi saya sudah jelaskan, memberikan diri seutuhnya, komitmen total, pengorbanan diri. Ketika kita melakukan pelayanan, itu kita sama dengan memberikan nyawa kita. Kita memberikan diri kita seutuhnya. Ya, toh? Ada komitmen di situ. Ya, toh? Dan juga ada apa? Pengorbanan. Ada komitmen pasti ada kurban seperti itu. Ada pengorbanan diri seperti itu. Apakah itu pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan ataupun apapun itu namanya. Itulah memberikan diri seutuhnya. Tebusan juga yang tadi saya sudah sampaikan itu sebagai silih ganti rugi untuk menghapus dosa orang banyak. Apa yang bisa kita lihat di dalam Markus 10, 41, 46 ini, bagian kedua daripada kisah Yakobus dan Yohanes ini, bahwa apa wajah Tuhan itu ditampilkan tidak hanya sebagai pengadil atau penghukum, tetapi juga sebagai penyelamat umatnya dengan mengutus anak tunggalnya untuk menjadi kurban bagi banyak orang berdosa. Seperti itu. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, tetapi juga untuk apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Bapak Ibu, kita ingat kalau wajah Tuhan itu ada dalam apa? Yang kemarin kita baru PI. Nabi Nahum, Nabi Habakuk. Ya, Tuhan itu selain sebagai pengadil, juga ia juga bisa menghukum. Ia tidak sekali-sekali melepaskan orang yang bersalah dari hukuman, tetapi ia juga orang yang apa? Panjang sabar dan besar kuasanya. Nah, itulah wajah Tuhan. Lanjut, saya tidak ini. Ini sebenarnya refleksi saya sendiri. Saya menulis ini bahwa sesungguhnya setelah saya membaca ini ya, artinya apa? Tuhan mau kita untuk masuk ke dalam apa? Hidup kudus ya. Bapak Kardinal ataupun di dalam pembicaraan para Romo dan lain sebagainya, kita senantiasa homili-homili Romo terutama juga senantiasa kita diajak untuk apa? Menuju pada kesempurnaan atau hidup kudus. Ini sama seperti ketika kita tadi tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Apakah itu semata-mata karena ia lekat dengan harta? Ya, dah. Bisa jadi itu. Tetapi apa? Ia tidak mencari satu kesempurnaan di dalam hidupnya. Karena ia berpikir tentang apa kekayaan bahwa saya sudah punya uang, saya bisa memberi,
Saya bisa membagi-bagi kepada orang miskin sekalipun. Saya bisa berjalan-jalan untuk kehidupan saya bisa membiayai anak, semua anak saya sukses dan seterusnya. Apakah itu hidup yang kekal? Apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan? Kalau kita renung-renungkan sendiri, rasanya Tuhan juga menginginkan kita untuk apa? Untuk lebih mendalam lagi daripada itu, untuk menuju suatu kesempurnaan, yaitu apa? Hidup yang kudus. Seperti itu. Hidup kudus itu bagaimana caranya? Hidup kudus itu sudah di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu Lumen Gentium, tentang panggilan kepada semua orang kepada kekudusan di dalam gereja. Bahwa kita semua itu sesungguhnya dipanggil untuk holy, untuk hidup khusus, untuk hidup kudus. Seruan untuk hidup kudus diajarkan oleh Kristus yang mengatakan apa? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ketika membaca ini, saya baru mengerti begitu. Sempurna itu tadi saya selalu mengartikan bahwa apa? Saya itu hidup itu tidak bercacat lah seperti itu. Jadi Tuhan mengatakan itu harusnya kamu hidup itu tidak bercacat. Haruslah kamu itu sempurna begitu. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang sudah hidupnya tidak bercacat seperti itu, dia memiliki penghidupan yang baik, memiliki materi yang baik, bisa menghidupi orang banyak dan seterusnya. Apakah itu hidup yang sempurna? Ketika membaca teks ini saya baru tahu bahwa itu berbeda dengan hal-hal seperti itu. Bahwa sempurna yang dimaksud itu adalah apa? Kekudusan gitu. Bagaimana saya bisa mencapai kekudusan itu? Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Maka ketika Yesus katakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi mungkin demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ketika kita membaca orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah, di dalam ayat terakhir itu kan Yesus ada mengatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi kesempurnaan itu sebenarnya ada wilayah otoritas daripada Allah. Hanya orang yang diberikan rahmat, orang yang memiliki karunia bisa mencapai itu. Kita lihat saja orang-orang kudus ya. Maka kita belum tentu bisa menjadi orang kudus karena kenapa? Kita baru sampai pada tahapan yang di bawah kesempurnaan ini gitu. Jadi masih ada tugas kita Bapak Ibu. Kalau menurut apa yang saya renungkan dan saya mengerti ya tentang sempurna itu. Jadi kita harus mencari lagi yang lebih tinggi lagi kekudusan. Kalau memang semua yang kita capai itu kita rasa sudah top seperti itu ya. Karena apa? Karena pengajaran ini adalah pengulangan dari pengajaran yang disampaikan oleh Musa di kitab Imamat. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dan kitab Ulangan haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan dalam kitab Ulangan. Lalu kemudian kita lihat apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mau melakukan mencapai kesempurnaan itu atau hidup kudus. Kita bisa meniru Tuhan sendiri, Yesus kita. Kita bisa meniru Allah yang kudus dan sempurna melalui teladan Kristus untuk kita terapkan di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Maka bacalah kitab suci, karena dari situlah kita bisa mengerti siapa Yesus, siapa Allah kita, siapa Yesus di dalam perjanjian baru, apa yang ia lakukan, dan seterusnya. Itu paling tidak menginspirasi kita untuk apa? Menahan kalau kita ada godaan di dalam kehidupan ini. Ini disebutkan apa? Ada 3 godaan utama di dalam hidup di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang menyebabkan orang jatuh di dalam dosa seksual, mengejar kekayaan, dan menjadi sombong. Oleh karena itu, hidup kudus, Injil menasihatkan kita untuk mengembangkan 3 pola hidup Injil, yaitu kesucian, kemiskinan, dan ketaatan yang bertentangan dengan ketiga pola hidup duniawi tersebut. Jadi itu Bapak Ibu kita diajak untuk meniru daripada Allah sendiri, daripada Yesus yang kita imani. Yang kedua apa? Belajar dari para orang kudus. Kita melihat Santo Franciscus de Sales. Hidup kudus itu diawali dengan apa? Pemurnian dari dosa. Melalui apa? Pengakuan dosa. Masuk ke dalam sakramen tobat itu juga salah satu jalan untuk menuju hidup kudus. Kemudian apa? Suara hati kita perlu dimurnikan sehingga kita dapat memiliki rasa penyesalan yang sungguh
dan membuat niat yang teguh untuk memperbaiki diri. Jadi suara hati ini seringkali kita tergoda ya, Bapak Ibu. Saya juga mengalami seperti itu. Saya rasa kita semua juga mengalami itu. Suara hati kita itu kadang-kadang terasa rasanya baik gitu ya. Tetapi setelah kita sedikit masuk, sedikit coba kita renung-renungkan kali, wah ternyata yang baik tadi belum tentu sepenuhnya baik seperti itu. Jadi harus kita sering-sering apa memurnikan suara hati kita. Caranya bagaimana? Yaitu berelasi dengan Tuhan, dengan doa, dengan meditasi dan seterusnya. Yang ketiga, pemeriksaan batin memainkan peranan penting untuk membantu kita mengenali kehadiran Tuhan. Ini yang mungkin disebut sebagai discernment ya di dalam Ignatian seperti itu. Kita harus sering-sering memeriksa batin kita. Yang keempat, kebiasaan berdoa, meditasi, membaca dan merenungkan firman Tuhan, melakukan perbuatan kasih, menyangkal diri, mengikuti retret, sakramen gereja, terutama sakramen tobat dan ekaristi. Itulah apa yang teladan daripada para santo, orang-orang yang telah mengalami hidup kudus seperti itu. Ya, kalau kita lihat ini dari berapa poin nih, 4 poin atau 5 poin yang saya sampaikan ini, saya kira-kira udah melakukan yang mana ini ya, gitu. Kayaknya masih setengah-setengah semua ini kalau saya lakukan yang ini setengah, yang ini setengah, 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 atau 3/4 yang ini, yang lain masih setengah, seperti itu. Jadi kita masih harus berjuang untuk menuju kepada hidup yang kudus. Yang kedua adalah Santo Alfonsus Ligori mengajarkan bahwa di atas segalanya kita harus berusaha untuk mencari kesamaan dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan menjadikan kehendaknya kehendak kita sendiri, bukan kemauan saya, ya, bukan kehendak diri sendiri. Caranya bagaimana? Ya lebih banyak pemeriksaan batin tadi, discernment, sehingga kita bisa mengenal suara-suara hati, suara Tuhan sendiri yang hadir di dalam hati kita, sehingga kehendak Dia senantiasa bisa selaras dengan kehendak kita. Kadang-kadang kan kita demikian ya Bapak Ibu ya. Kita ingin mencari jawaban terhadap suatu kesulitan, suatu apa ya, permasalahan yang muncul tiba-tiba ataupun yang muncul sudah lama seperti itu. Kita tidak tahu harus bagaimana seperti itu. Kita coba mencari kehendak Tuhan itu. Jadi ya dengan laku tapa tadi yang seperti Santo Francisco de Sales lakukan. Dengan melakukan kehendaknya dengan sukacita, baik dalam kelimpahan maupun dalam kesulitan, kita sungguh memuliakan Tuhan. Inilah yang menjadi kesempurnaan kita dan harus menjadi tujuan dari segala keinginan, tindakan, doa, dan meditasi kita. Seperti itu. Ini dua santo yang coba saya angkat untuk apa? Untuk contoh bagi kita. Begitu. Jadi paling enggak menginspirasi saya juga ketika saya menulis ini ya. Jadi bahwa saya itu ada di titik mana ya seperti itu. Saya ini baru tahapannya gimana gitu loh. Ya toh, untuk hidup kudus itu. Karena kenapa? Tidak mudah begitu. Apa yang saya rasa saya sudah berbuat baik, apa yang saya rasa saya sudah cukup, apa yang saya rasa saya sudah ke gereja setiap minggu, Sabtu atau Minggu, ikuti sakramen ini, sakramen itu. Apakah itu cukup? You know, itu kadang-kadang juga menjadi satu tanda tanya yang harus saya periksa terus di dalam apa kehidupan ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Saya stop sampai di sini 40 menit. Silakan mungkin ada yang mau berbagi. Saya tidak bisa untuk memberikan satu refleksi contoh-contoh Bapak Ibu yang lebih pintar bersharing tentang kehidupan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joli pemaparannya. Luar biasa. Silakan ada yang mau sharing, Bapak Ibu. Elis, malam Ya, Elis, boleh Ya, Bu. sedikit. Ada suaranya. Oh ya, halo. ya, boleh. Ya, terima kasih. Saya sungguh terkesan malam ini Bro Joli sudah memberikan paparan yang menyeluruh dan cermat menurut saya ya. Tadinya tuh saya bingung
kok ada tambahan di bab 10 ayat 46 tentang Bartimeus yang buta. Jadi saya teringat, oh ya, Jolis bisa menghubungkan, mencari koneksitas dari bacaan perikop yang di atas tentang kerendahan hati dan tentang Bartimeus yang buta. Rupanya maknanya adalah murid-murid Yesus itu walaupun tidak buta secara fisik, tapi dia buta dibandingkan dengan Bartimius yang secara fisik buta, tetapi hatinya melek justru. Di situ saya mendapatkan pencerahan sebetulnya. Terima kasih, Joli. Kemudian saya tadi ikut misa sore di Yohanes Bosco. Ada Berta juga ya. Nah, Romonya tuh bilang gini, di dalam hati kita, manusia ini ada dua serigala. Serigala yang baik dan serigala yang jahat. Nah, tergantung dari kita. Kita itu mau kasih makan yang mana nih? Kalau kasih makan serigala yang jahat, yaitu eh, roh-roh, bukan roh-roh yang di Galatia disebutkan itu sebagai roh pencideraan, eh, perzinahan, dan selanjutnya. Itu adalah roh-roh yang jahat. Tapi kalau kita makan, kasih memberi makan, asupan yang baik-baik kepada serigala yang baik yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, itu hasilnya, buah-buahnya juga nanti akan yang keluar adalah buah-buah roh yang di Galatia tadi bacaan hari ini itu dikatakan, yaitu kasih sayang, kelemah lembutan, dan seterusnya. Itu Joli. Terima kasih untuk pencerahannya. Makasih Bu Eti untuk sharingnya. Sama-sama. Jadi harus terus memeriksa batin ya Bu ya. Ada Iya, serigala di dalam hati kita. betul. Serigala baik dan tidak baik ini. Ya. Oke, makasih. Silakan Masih yang Bu lain. Eti, ada lagi yang lain Waktunya masih mau panjang. sharing. Tadi ya, eh, Bro Joli memaparkan ya, kita harus hidup ke arah kekudusan ya. Memang tidak mudah ya. Tapi tadi saya nonton nonton film yang lagi sekarang dibahas di mana-mana ya. Puasa gelap. Gelap, ya. Saya ambil kesimpulan di sini ya bahwa eh, semua masalah itu karena kita tidak setia loh sama Tuhan. Ya nggak Bu Eti? Saya nonton sama Bu Eti tadi. Dan ternyata ya itu kan asal mulanya dia tidak setia kan, dia memanggil roh-roh gitu kan, dia tidak tidak mencari kehendak Tuhan seperti yang tadi dipaparkan Bro Joli. Ini kayaknya ada kaitannya nih ya Bu Eti ya, bahwa kita harus setia sama Tuhan walaupun hidup kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi kalau kita sudah tidak baik-baik saja, kita tidak setia, itu efeknya kita tanggung sendiri loh. Dia tidak dia seorang Katolik, dia udah tidak pernah ngikutin misa, dia penuh dengan kemarahan, dia mencari roh di luar Tuhan. Akhiran ya, yang masuk ke dia ya itu anak buahnya Lucifer, bayangin. Ya, legion atau apa gitu kan. Oh, waduh, itu kita itu ya ini film ini perlu ditonton. Ini memang benar-benar film mengajarkan bahwa kita harus setia kepada Tuhan walaupun hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Kita kan pengen tahu kan, hidup kita tidak baik-baik saja, pengen tahu. Kadang orang ke peramal, ya kan? Itu peramal itu rohnya siapa gitu kan. Terus kadang-kadang saya lihatnya di YouTube orang ke indigo. Nah, ada satu Romo membahas bahwa indigo itu sebenarnya itu karunia, tapi dia selalu membahas yang jelek-jelek, setan ini, setan itu, kuntil anak ini, kuntil bapak, ya kan? Tapi dia tidak menjalankan karunia itu untuk kebaikan gitu. Coba kalau orang datang ke indigo itu dia bilang dia dia memotivasi orang tentang apa ya perintah Tuhan, kita mesti setia. Itu sebenarnya dia dipakai Tuhan, itu karunia loh. Seperti orang ada kepekaan itu karunia. Mungkin kayak Bro Joli gitu ya, rajin meditasi ya, itu ada kepekaan itu. Itu yang baiknya itu kalau udah peka terus tanya ke orang, rumah lu ada di attack lu sama ini sama itu. Dia dia tidak menceritakan terangnya Tuhan loh. Ya kan?
Jadi itu dibahas, ada orang indigo kalau ditanya selalu rumahnya mesti dibersihkan, eh, pakai ini, pakai itu. Itu kan menakutkan kan. Setan ada di mana-mana memang, tapi Tuhan pun ada di mana-mana kan. Seperti tadi Bu Eti katakan, mau serigala mana yang kita hidupkan? Ya kan? Serigala baik apa serigala buruk? Kalau kita selalu di otak kita mikir yang jelek-jelek, ada setan, ada ini, ada itu. Ya udah, memang hidup kita, otak kita penuh dengan ya hal negatif gitu kan. Jadi itu film tadi luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu dikeluarkannya juga dengan Trinitas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hanya itu obatnya, menyembuhkan dari eh, setan-setan manapun. Itu kan dikatakan ya 10 90% itu dari otak kita yang error. Kalau orang kejiwaan itu ya. Tapi 10% itu benar-benar di-attack sama sama anak buahnya Lucifer gitu ya. Lucifer and the gang gitu ya. Nah, yang 10 eh, persennya itu ya karena apa? Karena dia tidak setia sama Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan. Eh, Padahal simple. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang menyembuhkan kita sebenarnya. Dan sarana kita apa coba? Kita banyak sarana loh. Yang puncaknya apa? Ekaristi itu. Ya kan? Ekaris kalau kita udah tiap hari terima tubuh Yesus misalnya, tapi kita masih mencari-cari roh-roh di luar itu gitu ya. Apa jadinya coba? Termasuk apa ya? Termasuk meditasi yang di luar meditasi Katolik nih. Tuh hati-hati. Saya punya teman meditasi ke India lah, ke puncak Himalaya lah. Kita tahu nggak sih roh apa yang masuk ke kita coba? Ya kan, kalau udah di attack kayak tadi itu gitu ya, Bu Eti ya, keluarnya susah loh. Ya, Serem, serem. serem banget ya, keluarnya susah ya. Bisa-bisa Romonya ikut mati itu ya, kuatnya setengah Iya, matang ya. Gitu. Ini kisah nyata loh, ini film. Kisah nyata bahwa 10% di attack sama anak buah Lucifer itu terjadi kalau kita lemah dan kita tidak bergantung sama Tuhan kita. Trinitas, Trinitas itu yang mesti kita pegang selalu. Gitu loh. Memang ikutlah meditasi Katolik. Kan banyak tuh. Ini ada dua orang nih pakarnya, Bro Joli sama Bu Elis tuh ya. Ansila dengan meditasi Kristiani, ya kan? Ikutlah itu. Tapi kalau memangnya mau merenung sendiri di rumah, merenungkan eh, firman, terus kita olah sendiri, itu ya baru ya tidak error juga. Nah, yang saya mau bilangin 90% itu bukan di attack Lucifer, itu dari error kita. Banyak dari kita error, ya kan? Walaupun jangan bilang tiap hari terima komuni terus kita udah nge-error. Banyak yang terima komuni tetap error. iya. Kan? Karena kita tidak mengolahnya. Tidak mengolahnya. Padahal Yesus sendiri masuk ke diri kita gitu loh. Ya, serem ya, Betty ya. Saya pulang Iya, Sario, Betty tadi takut juga. Ya kan? Itu ya, Bapak Ibu ya, nontonlah buat pelajaran. Jangan lihat takut ya, itu pelajarannya dalam sekali bahwa kita harus bergantung sama Tuhan ketika hidup kita tidak baik-baik saja. Itu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih ya, Bu Joli ya. Yuk, Terima kasih Bu Eti udah nemenin saya nonton. sama-sama. Boleh saya menambahkan sedikit, Ros? Ya, ya, silakan. Tadi setelah pulang nonton itu saya juga merenung. Kemudian kan temanya malam ini kan Bro Joli kan bagaimana sih kita tuh harus bisa bersikap rendah hati ya. Nah, kerendahan hati itu sebetulnya kan tidak mudah ya. Kalau saya kaitkan dengan film yang tadi ya, kenapa seorang Romo ini yang mau mengundurkan diri karena dia merasa masih dibayang-bayangi dengan ketakutan, rasa bersalah karena dia ketika dia membawa mobil eh, terbalik, adik dan ibunya meninggal. Jadi akhirnya kan dia pengen keluar dari imamatnya itu. Tapi apa yang terjadi? Menurut saya sih
kerendahan hatinya, tadinya kan sudah rendah hati nih, mau jadi seorang romo, mau melayani, tapi kerendahan hati itu ternyata ditutupi oleh perasaan bersalah, perasaan menyesal. Kok kenapa ibu saya mati, adik saya mati? Nah, itu semua merupakan bayang-bayang gelap di dalam dirinya, sehingga ya tentu saja sebagian kuasa gelap itu tidak harus berbentuk seperti orang yang dieksosim itu, tapi kan dalam diri kita kadang-kadang juga bisa dibayangi oleh kegelapan masa Hmm. lalu yang kelam, dosa-dosa kita Ketakutan. itu. Hmm. Ya. Jadi akhirnya Hmm. saya pikir kerendahan hati itu memang tidak mudah diproses Tuhan kalau kita selalu mau kembali kepada bergantung kepada Tuhan. Tapi kan Hmm. manusia itu memang ya itu tadi, apalagi mau menuju kekudusan, mau bisa mengorbankan diri seperti Yesus, kayaknya nggak ada ya. Tapi kan Hmm. bukan mustahil kalau kita dengan hal-hal yang kecil, dengan kerendahan hati, perbuatan yang sederhana, itu juga sudah menuju kekudusan, seperti yang Paus Fransiskus selalu eh, katakan di dalam homilinya. Jadi eh, kita kan diajarkan juga bagaimana itu 7 dosa yang selalu Tujuh dosa. membayang-bayangi manusia. Dari situ memang hendaknya kita juga harus mulai belajar di proses bagaimana mencapai kekudusan itu. Itu aja sih, Jal. Jadi hubungan Hmm. antara kerendahan hati itu memang harus ada, eh, kita harus banyak eh, seperti yang Joli tadi sudah katakan, eh, eh, presentasikan, yaitu banyak sekali sebetulnya hal-hal yang kita harus lakukan untuk supaya tidak terlepas dari eh, penyertaan Tuhan, yaitu dengan doa, dengan selalu mengikuti melihat YouTube-YouTube yang bagus, jangan diisi oleh hal-hal yang menakutkan, yang error-error seperti Rosita bilang itu tadi. Hmm. Makasih, Joli. Iya, iya. Saya itu 10 hari lalu itu apa udah mau nonton itu, Bu. Begitu di depan counter itu mau ini tinggal satu orang, saya kok kayaknya nggak nyaman. Akhirnya saya pulang. Tahu nggak, Jol? Tadi saya sama Rosita tuh lucu banget. Nah, ketika saya mau beli karcis nih ya, tiba-tiba ketemu Bu Siska. Nah, Bu Oh, Siska ini beli 3 karcis. Aduh, saya ingat ini dulu sama Joli ikut MK kan. Terus hmm. saya tanya, Bu, jam berapa mainnya? Dia bilang, emang mau nonton sekarang? Iya dong. Ini nih, nggak usah beli. Saya punya 3 tiket. Loh, kenapa Ibu beli kalau nggak mau ditonton? Enggak, ini salah jam. Saya menunggu papa saya. Jadi belum datang saya udah beli. Jadi saya mesti Oh, nonton yang jam 3. Itu karcis dikasih ke kita sama Rosita, sama si Martin. Saya juga nggak tahu kenapa hari ini saya bisa punya ah, waktu loh buat nonton. Padahal kan biasanya hmm. di kantor ada aja gitu ya. Jadi Ya, memang tidak kebetulan. Bolehlah hmm. kita nonton itu supaya menambah kekuatan iman kita bahwa memang kuasa gelap itu ada. Tapi Hmm. ya itu tadi dimulai dari rasa bersalah, hal-hal yang menghantui kita. Itu juga kuasa gelap yang mulai tumbuh di dalam diri kita, ketakutan, kekhawatiran, penyesalan, dan terus terus menerus dihinggapi oleh perasaan bersalah. Begitu, Ya. Jol. Terima kasih buat Terima teman kasih. Jol itu. Bu Aduh, Siska, blessing ya dia. blessing in disguise. Saya sampai hari ini masih masih mikir-mikir dan mencari di YouTube tentang pembahasan film itu. Ada satu romo, cuman baru tadi saya temukan saya belum ini. Saya pikir Iya, isinya nggak ini. Makanya waktu itu saya kok nggak nyaman. Saya khusus ke sana itu sebenarnya mau nonton itu. Saya ke sana ke situ, udah itu saya pulang lagi begitu. Saya iya, iya, bilang iya. ini kok kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Seperti itu. Saya Tapi nanti saya paling coba suka, coba ini. iya, saya tuh suka ya kalau Monsinyur Vitus dulu sebelum jadi Monsinyur mengajar kita di itu KPKS. eh, Beliau itu selalu kalau mau memberikan pencerahan kepada kita pendengarnya itu ada resensi film yang dia Ya. kupas, tapi terus bisa dihubungkan loh dengan Hmm. apa sih Hmm. kaitannya dengan firman Tuhan itu. Luar biasa, Ya. Jal. Ya. Makasih. Ya.
Memang itu Bu Eti, kalau saya lihat juga akhir-akhir ini kan kita dibombardir sama media sosial ya. Ya, Kita udah nggak bisa filter lagi itu. Kita aja betul. yang sudah hidup apa sudah seumur setengah abad ini, ya Ya, dah, ya. susah untuk memfilter, apalagi mereka-mereka yang muda-muda itu. Seperti itu ya. Jadi Bahaya. kadang-kadang itu juga ironis banget ya. Jadi itu begitu banyak tadi Bu Rosita juga ngomong ya nggak heran di dalam YouTube aja berseliweran segala macam. Hmm. Bagaimana? Siapa yang memfilter itu Ya, semua? Sedangkan anak-anak itu bebas kan melihat. Kadang-kadang mereka menontonnya sampai subuh, sampai jam ya, 2, jam ya. 3 seperti itu. Apa yang ditonton itu? Itu roh Kadang-kadang jahat nggak itu yang bertanya. berkeliaran. Iya, Itu roh jahat betul nah itu. itu Bahaya. kadang-kadang dunia ini ya memang sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Kembali ya kembali ke diri masing-masing lagi itu nanti seperti itu. Jol, Ibu Margaret mau nanya tuh, Jol. Ibu Ya, Margaret. silakan Ibu, lanjut, Nah, masih panjang. iya Pak, saya mau tanya ya Pak ya, karena saya juga sudah nonton itu film Kuasa Gelap ya. Jadi saya kan ibu saya tuh baru meninggal, mama saya tuh 2 bulan dua eh, 2 bulan lebih mama saya tuh baru meninggal. Jadi saya sebelum nonton Kuasa Gelap itu, saya saking kangennya sama mama saya tuh saya sampai pengen gitu panggil, panggil. Terus pengen manggil supaya mama saya tuh bisa bisa hadir gitu ya. Tapi setelah saya nonton itu Puasa Gelap, ya saya juga pikir, oh itu kalau panggil-panggil gitu, jelangkung gitu, itu kan kita panggil setan ya. Jadi saya jadi nggak jadi panggil lagi. Pas saya juga lagi baca Injil, saya baca itu, kok itu ayat ya. eh, Kalau ada ayat di Matius itu dia bilang kalau kalau misalnya eh, siapa yang mencintai ibunya atau ayahnya melebihi mencintai aku, dia tidak layak bagiku. Bisa bikin saya kan setiap hari itu saya sampai hampir nangis terus ingat-ingat terus mama saya kangen ya. Jadi kalau dibaca ayat itu, ini berarti saya lebih mencintai, saya pikir, apa saya lebih mencintai mama saya daripada Tuhan, jadi apa saya tidak layak gitu. Itu yang jadi pikiran saya. Ya Bu, Bu Bu Iya, Maria ya. Margaret. Oh Bu Margaret. Iya Mm-mm. Bu Margaret, kalau nanti bisa Bu Eti, Bu Rosita juga jawab ya. Cuman kalau saya bilang jangan diartikan secara harafiah gitu loh, bahwa kita memikirkan Mm-mm. orang tua, ayah atau ibu kita ya. Kalau memanggil ayah dan ibu kita lewat jalan-jalan tadi, saya nggak bisa jawab ya. Saya nggak bisa komen itu benar atau enggak. Harusnya sih jangan begitu ya. Tapi kalau kita memikirkan orang tua kita, terutama juga apalagi mereka sudah nggak ada gitu ya. Saya rasa itu bukanlah suatu hal yang ini. Yang Yesus katakan kan bahwa apa? Bahwa ada yang lebih utama seperti itu kan. Jadi kita tidak meninggalkan yang lain seperti itu. Tapi ada yang harus kita utamakan karena kenapa kita masih hidup, kita masih butuh topangan. Topangan kita itu ada pada Tuhan sendiri begitu. Agar jangan sampai kita nanti terbuai oleh masalah-masalah kita, kemudian kita lupa. Ya, kita terbuai oleh kesedihan kita malah jatuh ke dalam hal-hal yang bagaimana yang tidak benar seperti tadi pemanggilan arwah dan lain sebagainya seperti itu. Saya pun juga sering karena mama saya udah nggak ada, kadang-kadang saya juga sering merenungkan, aduh ini kok saya belum berbuat sesuatu untuk orang tua saya gitu ya. Belum pernah walaupun saya sudah pernah kasih jalan-jalan tapi belum pernah jalan bareng saya gitu jauh-jauh gitu ya. Jadi itu saya juga merenungkan sesuatu, apalagi kalau tahun baru gitu kan. Biasanya kita dalam keluarga itu kan selalu bersama-sama, terus makan malam, terus ini ada yang kurang seperti itu. Kadang-kadang ada satu kerinduan, tapi itu kan apa saya wujudkan, tumpahkan kepada apa nanti di dalam doa di gereja seperti itu. Jadi pada saat misa arwah kah, ataupun dalam misa ekaristi juga sampaikan aja doa kepada untuk orang tua kita seperti itu. Nah, kalau soal soal tadi pemanggilan arwah dan lain sebagainya, silakan Bu Eti, Bu Rosita yang jawab. Saya nggak bisa ini Ahlinya itu. ahlinya. Ya kita ya ibu ibu bisa nonton
Berarti ibu itu tuh Tuhan membimbing ibu ke arah situ, Roh Kudus. Jadi ibu bisa melihat sendiri ya, ada pencerahan bahwa itu tidak boleh. Itu kan dia mau memanggil papahnya, akhirnya yang datang si Legion loh, ya kan? Itu serem sekali loh. Saya ingat ya, lagi saya muda ya, kan kita tinggal di rumah-rumah petak gitu ya. Itu kalau malam apa ya, malam bulan 8 apa mereka manggil Cilangkung loh, manggil loh. Tapi saya lihat ya itu orang main-main gitu ya. Tapi ini serem sekali. Ini kisah nyata loh. Ini film ini kisah nyata dan sudah yang membuat film itu Romonya itu kan aktor kan, bukan Romo bener. Dia udah konsultasi bener-bener dengan Romo dengan Bapak Uskup gitu loh untuk membuat film ini gitu. Supaya kasih pencerahan kepada kita nih, Bu. Ibu bisa nonton itu, ibu udah dituntun Roh Kudus bahwa jangan. Kalau ibu sampai masih mikirin mama itu wajar ya, karena mama kita dia baru pergi 2 bulan. Tapi itulah kemelekatan. Tugas kita nih yang masih hidup mendoakan orang-orang itu yang sudah meninggal, orang tua kita, sanak saudara kita, ya baik maupun orang-orang yang ya keseluruhan ya yang kita kenal maupun kita kenal kita kan sebutkan itulah satu sarana yang luar biasa dari gereja Katolik. Jangan sampai ibu panggil-panggil. Jadi si si orang yang meninggal ini, mamanya ibu itu mau pergi, udah mau menghadapi Yesus, dipanggil ke jelangkung, balik lagi ke dunia. Ya kan? Kita kan kesian kan? Kita kan nggak tahu itu misteri ya. Saya juga belum tahu, belum pernah ke purgatorium gitu ya. Tapi kira-kira yang kita pelajari dari yang kita dengar dari pengajaran Romo-Romo gitu ya, kita tugas kita mendoakan. Kita nggak tahu sampai kapanpun, sampai kita selama kita masih hidup kita doakan karena kita nggak tahu mereka masih di purgatorium apa sudah bersama Yesus, kita nggak tahu. Kita doakan, jangan sekali-sekali kita panggil dia datang, enggak, yang datang orang lain loh, setan lain loh, serem loh. Ya Bu Eti ya. Gitu ya Bu ya, Ibu udah dituntun Roh Kudus menurut saya tuh nonton film itu. Seperti saya hari ini dituntun Roh Kudus juga. Karena saya dengar ada satu Romo sharing, itu kemarahan sama Tuhan itu membuat kita itu patah hubungan kita dengan Tuhan. Dia marah papanya itu katanya seorang seorang penjudi, ini ada Romo sharing ya. Papanya penjudi terus abis-abisan dia marah ya terus berpisah sama mamanya dia marah. Dia udah jadi masuk seminari itu salib di kamar dia patah-patahin semua, dia mau keluar, dia marah sama sama Tuhan gitu loh. Akhirnya akhirnya dia disadarkan sama sama atasannya, konfraternya gitu ya, bahwa eh, justru kita mesti doakan warga kita yang seperti itu, kita yang mesti doakan gitu. Bukan kita marah sama Tuhan salib dipatah-patahkan gitu. Itu dia dia sharing karena dia habis nonton film ini gitu loh bahwa salib itu tuh powerful. Tapi dia berani patahin salib, dia buang itu korpusnya. Itu seorang seminaris loh kayak gitu. Makanya kalau kita error ya itu kadang-kadang mesti cepat-cepat balik loh. Kita bisa lebih parah lagi dari seminaris kali ya. Lu error. Makanya itu loh Bu, Ibu bersyukur udah dapat pencerahan dari Roh Kudus itu. Jangan sekali-sekali panggil jelangkung. Ibu doain aja orang tua Ibu itu ya Bu ya. Itu yang jawaban saya. Terserah Bu Eti mau jawab apa nih Bu Eti. Cukuplah ya, bahwa memang menuju kekudusan itu tidak mudah. Ini memang agak di luar konteks ya Joli, tetapi bahwa saya sendiri juga mengalami bagaimana eh, ketika suami meninggal, anak meninggal itu tidak mudah. Melupakan kesedihan, kepahitan itu tidak mudah. Butuh waktu Ibu. Dengan berjalannya waktu kita harus isi apa? Yaitu tadi dengan beraktivitas, mencari hal-hal yang rohani lah gitu. Jangan ke arah yang negatif-negatif. Itu aja sih. Terima kasih. Kasih ya Bu. Sama-sama, Bu. Sharing-sharing. Ibu Mungkin dari ada paroki mana Ibu? Ya itu saya di Departemen Summit Markus. Oh iya iya. Oh jadi masih di Kelapa Gading ya Bu ya.
Iya, Iya, baik. Makasih, Ibu. kasih. Makasih sharing-sharingnya. Mungkin masih ada yang mau sharing lagi. Silakan, masih ada waktu. Dari semua yang hadir, apakah ada yang sudah nonton film itu? Boleh sharing gimana kesannya coba. Belum nonton sih. Tapi saya sharingnya saya tuh beberapa hari ini, terakhir ini, kok saya keingetan mami saya loh. Mami saya kan udah meninggal di usia saya 9 tahun. Sampai hari ini tadi pagi itu juga, aduh, rasanya kok keinget sekali, kebayang sekali gitu loh. Bagaimana? Padahal saya nggak nonton film-film yang ada ini. Nah, saya langkah saya apa? Saya berdoa. Saya mendoakan aja. Jadi kalau ada teringat pada keluarga, ya terutama mami, cici yang memang meninggal muda ya. Cici meninggal 43 tahun, mami meninggal umur 49 tahun. Ya, dan hari ini sebenarnya mulai beberapa hari yang lalu saya udah kayak ingat-ingat gitu. Tapi hari ini kok tadi pagi itu semakin kayaknya semakin terasa dan terbayang dan pokoknya ingatan itu muncul sekali. Ya, mami dan cici saya. Itu sih langkahnya. Jadi kalau teringat terbayang-bayang begitu ya doakan aja. Kita menyerahkan sama Tuhan. Itu yang biasa saya lakukan. Ini suara saya juga lagi agak kurang. Ya silakan Bu Vero, Bu Mei. Bu Vero mau sharing? Maria tuh udah buka kamera. Silakan Maria. Bu Maria. Oh ya, Maria, yuk. Ya, malam Pak Joli, Mau Elis, sharing. Bu Elis, Bu Rosita. Iya, saya sih ke ini ya, ke bacaan yang ini tadi mengenai refleksinya, bagaimana kita meminta apa, minta posisi dan macam-macam dan kekudusan gitu ya. Alih-alihnya kan kita akhirnya kembali kepada ketaatan ya, ketaatan kita. Bagaimana kita mau dibentuk, bagaimana kita mau diubah, bagaimana kita ditempatkan dan bagaimana itu kan harusnya idealnya begitu ya, ketaatan. Tapi zaman sekarang kan memang masih ya 50-50 lah ya, 50%, 50%. Ngikut ya kadang begini ya begono begini. Nah, itulah yang menjadi sulit untuk kita menuju apa yang direfleksikan oleh Pak Joli mengenai bagaimana kita mau rendah hati ya. Kadang ada di sisi kita kan ya enggak lah, belum pantas. Padahal mungkin haruslah kita jalanin ya. Kadang selalu bilang, belum lah, belum cocok, belum pantas, waktunya belum tiba. Ya akhirnya disitulah kata-kata yang membuat kita menjadi menang. Padahal kan harusnya kita yain gitu, ya dan amin. Tapi zaman sekarang saya rasa belum sampai ke situlah. Orang-orang semua eh, masih kemanusiaannya yang membuat dia tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apa itu? Tuhan telah mengirimkan kata-kata sakralnya kamu jadi ini. Tapi kan kadang kita belum. Di lain pihak lagi, banyak orang kalau sudah mendapat tugas pelayanan apa, nanti setelah saat apa dia susah, dia akan ungkit-ungkit depan orang. Saya kan udah pernah jadi gini, kenapa saya nggak dapat hak saya? Nah, itu ada juga yang begitu. Model begitu juga banyak. Jadi belum sampai ke tahap yang seperti yang ini. Dan memang kita doakan terus sampai ini. Sampai saatnya kita bisa berubah dan menjadi yang diinginkan gitu ya. Ya saya sendiri juga sama ya. Jadi bukan ngomongin orang, kalau kita sendiri juga maunya ya, ya itulah di kemenangan itu manusia ingin menang seperti Pak Joli bilang. Maunya lebih lebih bisa mengontrol diri sendiri, dikontrol orang nggak mau, mengontrol mau gitu. Jadi memang udah sifat manusia. Nah yang saya ingin tanyakan juga adalah mengenai ini ya,
minum dari cawan ini. Itu kan katanya dapat berkat dan hukuman juga amarah Tuhan. Dan sekarang mungkin kita nggak dapat. Tapi dari Ekaristi yang kita dapat berkat itu apakah itu termasuk juga ada, misalnya kita belum mengaku dosa, apa kita dapat hukuman atau apa gitu. Eh, ya begitulah Pak Joli kira-kira yang saya ingin tahu gitu. Ya, thank you untuk jawabannya nanti. Terima kasih. Maksudnya apa tadi pertanyaannya itu? Kalau Ekaristi kenapa? Ekaristi kita kan katanya kalau minum dari cawan ini kan ekaristi kan, dalam ekaristi juga kita kan makan apa, minum eh, minum dan makan tubuh Kristus ya, itu kan berarti kan kita ikut minum dari cawan, tapi kan dari zaman dulu kan eh, menurutnya itu kan udah ditebus oleh Yesus gitu ya. Nah maksud saya apakah hukuman dan amarah Tuhan itu akan sampai juga ke kita kalau kita tidak belum mengaku dosa waktu ekaristi gitu, apa ada hukuman untuk kita gitu untuk zaman sekarang gitu. Iya gitu Pak Jali. Terima kasih. Saya rasa ini tergantung apa case-nya ya. Jadi itu kan Tuhan menyediakan pertama semacam apa kalau kita berdosa itu sakramen tobat. Kita diberikan tempat untuk supaya kita kembali seperti itu. Jadi yang Tuhan inginkan apa? Bukan soal hukuman ya kalau menurut saya nih. Ya, kalau bicara soal hukuman itu sebenarnya di dalam perjanjian lama itu paling sering Tuhan terutama juga di dalam kitab Wahyu kita merasakan itu bahwa apa murka Tuhan itu sangat besar pada saat itu. Kemarin kita ada bicara Nabi Nahum dan Nabi Habakuk ya. Masih ingat itu? Ya tahu dengan apa Tuhan begitu marah kepada Asyur, ya tahu walaupun menggunakan Asyur dan juga menggunakan Babel. Untuk apa? Untuk mendidik anaknya sendiri, orang-orang Israel sebenarnya, menggunakan musuh untuk mendidik anaknya sendiri. Tetapi pada akhirnya apa? Asyur dan Babel itu, orang-orang asing itu ternyata apa? Maunya tuh lebih besar. Maunya itu menguasai. Akhirnya apa? Juga dihancurkan oleh Tuhan sekaligus. Makanya itu Tuhan selain apa? Selain dia panjang sabar dan besar kuasanya, dia juga seorang yang apa? Besar amarahnya juga. Jadi bisa menghukum, ia tidak sekali-sekali melepaskan orang yang bersalah dari hukuman seperti itu. Itu yang kita pelajari di dalam perjanjian lama. Tuhan yang begitu banyak menghukum. Tetapi di dalam setelah perjanjian baru kita melihat tadi ada kata tebusan, dah. Ada kata tebusan. Jadi Tuhan sudah apa menganugerahkan anaknya yang tunggal Yohanes 3 ayat 16 kalau nggak salah. Ya tahu mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kan boleh beroleh keselamatan seperti itu. Jadi Tuhan sudah apa memberikan jalan untuk orang selamat. Artinya apa? Tuhan lebih banyak memberikan eh, jalan untuk apa? Untuk kehidupan bukan lagi menghukum tetapi lebih banyak berkat seperti itu ya. Jadi lebih banyak untuk supaya orang itu sadar akan apa? Akan kesalahannya, akan dosa-dosanya. Makanya begitu kita salah gereja selalu terbuka untuk apa sakramen tobat, disediakan tempat begitu. Segera kita ke sakramen tobat untuk mengakui dosa-dosa kita. Jadi kalau hukuman itu ya tetap ada hukuman, tetapi sepanjang orangnya udah mungkin terlalu gimana gitu ya, udah membunuh, 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 udah diberikan, udah tobat masih membunuh juga, udah tobat juga masih membunuh juga ya pada akhirnya hukuman yang akan terima, dah. Tapi hukuman itu juga menurut saya kalau saya berbuat dosa, akibat dosanya itu ada gitu. Akibat dosanya itu ada, tapi dosa saya diampuni gitu. Jadi akibat dosanya itu harus saya pikul sampai kapan? Tergantung Tuhan gitu loh. Tuhan melihat hati saya itu sampai di mana. Jadi itu yang saya mengerti seperti itu. Ya, jadi walaupun di dalam sakramen tobat saya sudah diampuni, tetapi akibat dosanya itu masih saya pikul. Nah, saya pikul ini sampai kapan begitu? Ya, saya cobalah dengan silih perbuatan baik saya terus seperti itu. Silih perbuatan baik ini sampai kapan? Ya, nggak tahu. Tuhan maunya sampai kapan begitu. Jadi akibat dosa itu saya nggak tahu sampai kapan yang harus saya kerjakan kalau saya sudah melakukan satu dosa seperti itu kan juga semacam apa ya? Tanggung jawab kita gitu loh atas apa yang kita perbuat ya toh kita bisa bilang hukuman iya juga gitu loh tapi itu tanggung jawab kita iya juga seperti itu mau mau kita dosa besar atau dosa kecil ya toh kalau saya mengaku kepada Romo Romo mengampuni hilang ya toh dosa saya tetapi akibatnya ya toh kalau misalnya saya mencelakai orang
ya dah, sampai orang itu katakanlah sakit parah. Kemudian saya masuk ke sakramen tobat, saya diampuni gitu loh. Karena kenapa saya bertobat, saya mengakui kesalahan saya. Tetapi kan tidak menghilangkan akibat yang sudah saya perbuat kepada orang lain. Ya, itu boleh saya anggap apa hukuman atau bukan ya tergantung kita. Artinya apa saya jalani itu dengan silih-silih pribadi saya dari waktu ke waktu. Saya mencoba untuk memperbaiki, walau saya jatuh memperbaiki lagi. Itu yang menurut saya jawabannya begitu. Ya, Ya, thank you silakan. Pak Joli. Mungkin Bu Rosita sama Pak sama Bu ini bisa bantu Bu Eti. Lalu masalah pelayanan ya rendah hati ya. Eh, Sebenarnya banyak orang punya persepsi itu pelayanan di gereja itu karir. Jadi mereka itu salah persepsi bahwa kalau di pelajaran Ignatius Loyola ya latihan rohani itu raja memilih kita untuk ini menjadi perpanjangan tangannya. Raja itu Allah sendiri. Cuma banyak orang yang tidak menanggapi, ya. Tapi kalau kita lihat bahwa hidup kita ini sudah ditebus sama Yesus, ya, kita wajib sebagai pengikutnya kita itu ambil peran dalam dunia ini, bukan hanya doa selesai titik, bukan. Ambil peran sekecil apapun. Enggak juga perlu kalau memang kita punya kehidupan tidak cocok untuk jadi pelayan gereja, kita dapat melayani dimanapun, di keluarga, ke lingkungan sekitar, sekecil apapun yang kita layani itu dengan cinta yang besar, itu udah menjalankan perintah Tuhan. Tapi banyak dari kita kita udah merasa kita membentuk sesuatu itu kita punya seperti company gitu loh. Akhirnya apa? Kita nggak mau melepaskan. Itu pertama. Atau kita mau jenjang karir kita naik nih. Udah jadi kaling, pengen jadi seksi. Dari seksi, pengen jadi depa gitu kan. Itu karir katanya. Aha, belum tentu raja ilahi itu memilih kita untuk ke sana. Kadang kita contoh coba. Santa Teresa Kalkuta yang paling jelas tuh. Ya kan? Dalam perjalanan di kereta dia dapat panggilan, dia mesti melayani orang-orang kusta, orang-orang yang terpinggirkan. Begitu dia masuk ke sana, ya, dia kehilangan Tuhan. Tuhan, engkau kemana Tuhan? Engkau kemana? Engkau telah mengutus aku ke sini. Engkau kemana? Saya tidak berdaya, tidak punya uang. Dia tinggalkan, dia punya kongregasi, dia masuk terjun ke situ. Akhirnya setelah dia jatuh bangun, dia bertanya tidak ada jawaban, dia dapat suara hati bahwa aku di sini, aku memilih engkau. Itu itu panggilan kita berbeda-beda. Bagaimana kalau kita dipanggil untuk melayani orang yang terpuruk seperti itu, sanggupkah kita? Kalau kita dipanggil untuk posisi bagus di paroki, jangan petang-tang-peteng-teng. Lakukan yang terbaik dengan powernya dia untuk orang bawah, bukan untuk diri dia, panggung dia. Itu loh yang kita kalau kita tidak dalam Tuhan, kita seperti itu jadinya, ya kan? Melayani itu karir. Jadi saya mesti nih abis ini seperti ini, kayak di company gitu loh. Beda, karena panggilan raja itu kita dengan rendah hati, nah sesuai nih dengan ajaran paparannya Pak Joli, dengan rendah hati kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya ini penuh dengan kekurangan, tapi Tuhan mau tempatkan saya di mana? Saya siap itu. Kalau kita udah begitu, seberat apapun kita punya hati, kita akan jalanin lewat juga gitu. Itu loh maksudnya pemaparan Pak Joli kan seperti itu, melayani dengan rendah hati itu seperti itu. Ya kan? Jangan berlomba-lomba untuk satu posisi terus petang-tang peteng-teng. Belum tentu panggilan kita di situ, belum tentu. Kalau panggilan kita
tiap hari masak buat cucu, ya itu panggilan juga gitu kan. Kita kan nggak tahu panggilannya beda-beda ya kan, orang kan nggak semua mesti jadi apa ya tokoh penting gitu. Nggak perlu, belum tentu. Apa kita yakin tokoh penting itu nanti dikenal sama Tuhan? Mungkin Santo Petrus belum tentu kenal dia loh. Lu siapa katanya? Lebih gawat lagi ya kan? Gitu loh ya maksudnya panggilan kerendahan hati itu seperti itu gitu. Itu loh Pak Joli. Terima kasih. Makasih Bu Rosita, Pak Joni. Paparannya Bu Rosita nih sama temanya hari ini kan tentang kerendahan hati dalam pelayanan ya. Saya jadi ya, apa teringat tulisannya di buku Paus Fransiskus. Mungkin ada yang udah pernah baca. Saya bacain ya. Seorang Hmm. murid yang baik adalah seorang yang juga rendah hati, yang lemah lembut, dan yang selalu berbuat baik tanpa harus mencari kemegahan diri. Dalam menjalankan misinya, setiap komunitas Kristiani dipanggil untuk pergi keluar dan bertemu dengan orang lain, mengajak mereka tanpa paksaan, memberi kesaksian, dan kemudian bersedia berbagi pengalaman kehidupan konkret kepada dunia. Mungkin saya rasa nih tulisan Paus Fransiskus sangat cocok juga ya untuk renungan pada hari ini. Pentingnya kerendahan hati, berarti kan kelemah lembutan dan kerendahan hati membantu kita untuk tidak hanya mengambil beban orang lain, tetapi juga tidak membebani mereka dengan pandangan pribadi kita, penilaian, kritik, atau ketidakpedulian kita. Ya, mungkin kedua tulisan Paus Fransiskus ini juga mengingatkan kita ya, Ya. pas sekali dengan tema kita malam hari ini adalah Ya. kerendahan hati dalam pelayanan. Oke, terima kasih Pak Joli, Makasih Bu Elis. luar biasa Menambahkan. pemaparannya. Hmm. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing dan meneguhkan, menambahkan renungan Bu Rosita, Bu Eti. Terus tadi ada Maria juga ya. Oke, waktu sudah mendekati, tinggal berapa? 4 menit lagi. Mungkin kita akan tutup Bu Rosita. Kalau sudah tidak ada yang Masih ada yang mau sharing? Masih ada yang mau sharing, silahkan. Bu Rosita beri kesempatan kalau ada. Pak Bambang mau sharing Pak Bambang tulisannya hari ini tuh kan Pak Bambang. Ayo sesuai dengan tulisan hari ini. Iya, selamat malam Pak Joli dan teman-teman semua. Ya. Pertama-tama, Selamat malam. happy belated birthday nih Pak Joli ya. Senin kemarin ulang tahun nih kayaknya Pak Joli. Betul ya, ketawa berarti benar ya. Kasih selamat. Tahu-tahu dari mana Pak Bambang nih? Tahu aja Pak, detektif. Pertama, temanya hari ini ya, pelayanan rendah hati. Pak Joli udah sampaikan begitu lengkap ya. Buat saya, refleksi saya pribadi hari ini mendengar penjelasan Pak Joli, saya menjadi punya refleksi diri gitu ya. Begini, kadang kita ini sudah melakukan tanda kutip melayani di dalam komunitas, gereja, aktif di situ. Tiba-tiba suatu saat kita bisa seperti Yakobus sama Yohanes loh. Kita minta pengakuan dan kedudukan. Ya, kita minta dihormati lah, kayak seperti itulah. Jadi apa yang disampaikan oleh firman hari ini oleh Pak Joli itu menjadi refleksi buat saya, harus hati-hati. Kita mesti rendah hati. Yang kedua, setiap kali doa yang kita daraskan itu tanpa sadar kita seperti Yohanes Yakobus. Kita minta ini, minta itu ya. Jadi isinya itu tuntutan-tuntutan gitu ya. Merasa diri bahwa kita sudah
cukup aktif pelayanan dan sebagainya gitu. Jadi makna kerendahan hati hari ini saya dapat nih, Pak Joli. Jadi benar-benar kesetrum lah sedikit gitu loh. Jangan minta posisi lah, jangan minta kedudukan lah gitu loh. Itu intinya pada malam hari ini untuk diri saya. Yakobus Yohanes minta posisi di kanan kiri. Ujung-ujungnya yang disalib kanan kiri itu dua penjahat loh. Saya pikir begitu itu untuk nutup aja. Bu Rosita, terima kasih ya, Bu Alis, ya, Bu Eti, dan teman-teman Pak Joli. Terima kasih loh. Terima kasih Pak Bambang. Saya malam ini terberkati lah. Mengenai nonton ini, wah, saya seperti Pak Joli ya. Saya tanda kutip belum terlalu siap. Kenapa? Karena gangguan pada saya terlalu besar. Jadi saat ini gangguan-gangguan itu banyak sekali. Jadi saya kalau ngelihat ada yang begini, roh jahat dan lain sebagainya itu saya agak sedikit khawatir gitu. Jadi itu mengingatkan saya semua gitu. Gangguan saya sangat besar. Ya, jadi saya merasakan itu. Jadi saya belum siap itu, Pak Joli. Belum siap, Pak Joli. Bu Rosita sama Bu Eti ini hebat ini ya. Ya, saya suatu saat pasti saya nonton. Sementara saya ngelihat di YouTube yang pendek-pendek gitu ya, yang 20 menit, 15 menit itu bagaimana cara menangkalnya gitu. Gangguan-gangguan itu saya rasakan dan saya lagi belajar gitu. Belum kuat lah saya gitu. Nah, saya jatuh bangun Bu Eti, Bu Rosita. Enggak lah Pak. Jatuh bangun, saya benar-benar jatuh bangun nih ya. Enggak lah Pak, bersama Yesus pasti nanti Amin, amin, kuat. amin. Itu saya yakin, Bu Eti, saya yakin. Gangguannya semakin keras, ya. Jadi saya harus hati-hati ini, ya. Iya betul. Tapi saya butuh dukungan doa lah buat dari teman-teman. Pasti buat ini Pak, tanda salib dulu Pak, suruh nonton. Katanya itu eksorsis paling kuat katanya. Ya, bikin tanda saya salib. sering nonton YouTube 20-15 menit, saya pendek-pendek, yang panjang belum siap. Oke, terima kasih ya Bu Rosita, itu refleksi saya lah. Kadang-kadang kita sudah pelayanan, masuk di dalam komunitas, ya, melayani gereja sedikit-sedikit aja, belum apa-apa udah minta pengakuan kedudukan gitu, minta diundang itu, lu kok gua enggak ya, itu kayak gitu-gitu gangguan juga. Oke, terima kasih, selamat malam teman-teman. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Oke, sudah jam 9, boleh ditutup Bu Rosita ya? Ya, silakan Mbak Eli. Terima kasih Pak Joli, terima kasih teman-teman. Oke, thank you. Baik, Ibu Eti. Oke. Tolong dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kecenderungan kami sebagai manusia ingin dihargai, ingin kaya, ingin dihormati, ingin mencapai kedudukan tinggi dan seterusnya. Namun renunganmu yang kau sampaikan lewat hamba-Mu Joli sungguh memberikan pencerahan bagi kami dan menguatkan iman kami agar kami boleh kau proses menjadi seorang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam ini kami mau undur dari renungan Zoom ini. Berkatilah semuanya, seluruh keluarga kami, orang-orang yang sakit, yang menderita, yang terpinggirkan, agar kami kau beri kekuatan untuk selalu bergantung kepadamu. Jangan biarkan kami terpisah daripadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.